Sejak pertama kali pindah ke rumah itu, Nadia sudah merasa ada yang salah dengan kamar paling ujung di lantai 2. Bukan karena ukurannya yang kecil, bukan juga karena jendelanya yang menghadap langsung ke halaman belakang yang gelap, tapi karena lemari kayu tua di dalamnya tidak pernah mau tertutup sempurna. Padahal engselnya masih bagus, pintunya tidak melengkung, dan tidak ada barang yang mengganjal di dalamnya. Setiap kali Nadia menutupnya rapat sebelum tidur, pagi harinya pintu itu selalu terbuka lagi, hanya sedikit, menyisakan celah sempit, cukup untuk satu mata mengintip dari kegelapan. Awalnya Nadia mengira itu hanya pemuaian kayu karena udara lembab. Rumah itu memang tua, dindingnya berjamur di beberapa sudut, lantainya selalu dingin meski siang hari, dan suara gerit kayu sering terdengar di malam hari seperti orang berjalan pelan. Sampai suatu malam, saat sedang membereskan baju, Nadia melihat sesuatu yang tidak pernah ia taruh di dalam lemari itu. Di antara tumpukan pakaian tergantung, terselip sehelai baju tidur putih yang kusam. Bahannya tipis, seperti kain rumah sakit. Di bagian dada, ada noda coklat kehitaman, seperti bekas darah lama yang sudah mengering. Nadia menatapnya lama. Aneh, ini punya siapa? Ia yakin itu bukan miliknya. Ia tinggal sendirian. Dengan perasaan tidak enak, Nadia menarik baju itu keluar. Saat itulah ia menyadari satu hal lagi yang membuat tengkuknya langsung dingin. Bagian dalam lemari itu jauh lebih dalam dari yang ia ingat. Seolah ruang di balik pintu kayu itu mundur beberapa langkah ke belakang. Padahal, jika dilihat dari luar kamar, dinding di belakang lemari itu adalah tembok rumah tetangga. Tidak mungkin ada ruang kosong di sana. Sejak malam itu, Nadia mulai mendengar sesuatu dari dalam lemari saat lampu kamar dimatikan. Bukan suara tikus, bukan suara angin, tapi seperti napas seseorang yang ditahan di balik celah pintu. Malam itu, Nadia mematikan lampu lebih cepat dari biasanya. Dadanya terasa sesak sejak menemukan baju tidur misterius itu. Ia memutuskan untuk tidur menghadap tembok, membelakangi lemari, berharap rasa gelisahnya ikut menghilang bersama gelap. Namun baru beberapa menit matanya terpejam. Kreet. Suara itu pelan, sangat pelan, seperti suara pintu kayu yang digeser. Sedikit saja, napas Nadia langsung tertahan. Ia tidak menoleh, ia tidak bergerak. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kayu yang memuai. Tapi kemudian terdengar lagi, kreet, kreet. Kali ini lebih panjang, pelan-pelan. Nadia mengangkat tangan, meraih ponsel di samping bantal tanpa menoleh. Layarnya ia nyalakan sedikit, cukup untuk memberi cahaya redup ke arah lemari. Dan saat cahaya itu menyentuh pintu kayu, Nadia melihatnya. Di celah sempit pintu lemari yang terbuka itu, ada satu mata yang sedang menatapnya. Matanya besar, putihnya terlalu dominan, dan tidak berkedip. Nadia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Seluruh tubuhnya membeku, jantungnya berdentum begitu keras sampai terasa di tenggorokan. Mata itu bergerak perlahan, mengikuti setiap tarikan napas Nadia. Tiba-tiba, bruk, pintu lemari terbuka lebar sendiri. Angin dingin menyapu kamar, baju-baju di dalamnya bergoyang seperti ada seseorang yang baru saja meloncat masuk ke sana. Namun, tidak ada siapa-siapa. Lemari itu tampak kosong, normal, seperti lemari biasa. Tidak ada mata, tidak ada baju putih, tidak ada ruang aneh yang memanjang ke belakang. Hanya bau apek yang tiba-tiba sangat menyengat, seperti kain lama yang direndam air kuburan. Nadia terisak pelan. Ia menyalakan semua lampu kamar, duduk memeluk lutut di atas ranjang sampai pagi. Ia tidak berani mendekat lagi ke lemari itu. Namun pagi harinya, saat ia bersiap berangkat kerja, ia menemukan sesuatu yang membuat kakinya langsung lemas. Di balik pintu kamar, tergantung rapi, baju tidur putih yang semalam ia keluarkan dari lemari, masih dengan noda coklat yang sama, dan tepat di bagian belakang kerahnya, tertulis nama dengan benang hitam. Nadia. Nadia mundur terpincang-pincang sampai punggungnya menempel ke dinding. Pandangannya tak bisa lepas dari baju tidur putih yang tergantung di balik pintu. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba menyentuh gagang pintu untuk keluar kamar. Namun sebelum sempat berbalik, suara itu datang dari belakangnya. Pintu lemari, pelan, sangat pelan,
Terbuka lagi. Nadia menoleh sedikit saja. Dan kali ini, bukan hanya mata yang mengintip. Dari balik celah gelap lemari itu, keluar sehelai tangan kurus memanjang. Jari-jarinya terlalu banyak. Kukunya hitam dan panjang seperti cakar. Tangan itu merayap di lantai, meninggalkan bekas garis hitam seperti jelaga. Nadia menjerit dan langsung menarik gagang pintu kamar. Terkunci. Ia memukul-mukul pintu sekuat tenaga. Tolong, ada orang di dalam sini. Tapi suara dari luar rumah. Sunyi. Tidak ada satupun yang menjawab. Di belakangnya, suara sesuatu merangkak semakin cepat. SRET, SRET, SRET. Nadia membalikkan badan, dan ia melihatnya. Separuh tubuh seorang perempuan keluar dari dalam lemari, merangkak seperti laba-laba. Rambutnya panjang menutupi wajah, lehernya patah ke samping, tulangnya menonjol tajam. Baju tidurnya yang putih kini basah oleh darah yang menetes ke lantai, menimbulkan bunyi tik, tik, tik. Perempuan itu berhenti tepat di tengah kamar. Pelan-pelan, rambutnya terbelah sendiri, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam legam dan mulut robek sampai ke pipi. Dengan suara serak yang seperti datang dari tenggorokan terendam air, ia berbisik. Kamar ini milikku. Nadia menangis histeris. Ia mengambil apa saja yang ada di dekatnya, kursi meja rias, dan melemparkannya ke arah sosok itu. Brak, kursi itu menembus tubuh perempuan itu begitu saja. Tubuh itu terpelintir. Lalu, tertawa. Tertawanya panjang, cempreng, dan menggema di seluruh kamar. Sekejap kemudian, duar, semua pintu lemari terbuka lebar. Nadia terbelalak. Di dalam lemari itu bukan lagi tumpukan baju, melainkan sebuah lorong gelap yang dalamnya tak terlihat. Dan dari dalam lorong itu, muncul banyak tangan lain, menjuntai, meraih, menggapai. Puluhan suara berbisik bersamaan. Temani kami, masuk, giliranmu. Kaki Nadia ditarik. Ia jatuh terseret mendekati lemari. Kuku-kuku hitam mencengkeram pergelangan kakinya, betisnya, pahanya. Ia meronta, menjerit, mencakar lantai sampai kukunya patah dan berdarah. Dengan sisa tenaga, ia meraih meja kecil di samping ranjang, menariknya sekuat mungkin hingga menimpa salah satu tangan. Krak, tangan itu terputus dan berubah menjadi cairan hitam berbau busuk. Cengkeraman di kakinya melemah. Nadia langsung bangkit dan berlari ke jendela. Ia membuka hektis, memanjat tanpa peduli tubuhnya tergores kaca. Dari belakang, terdengar jeritan melengking penuh amarah. Nadiaa. Tubuh itu meloncat keluar dari lemari dengan gerakan patah-patah. Namun terlambat, Nadia sudah melompat. Tubuhnya menghantam tanah halaman dengan keras. Rasa sakit meledak di seluruh badannya. Tapi ia tetap memaksa bangkit dan berlari keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Di lantai 2, dari balik jendela kamarnya yang pecah, sosok perempuan itu berdiri diam, menatapnya dengan senyum robek, dan pintu lemari menutup sendiri perlahan. KREEK, Nadia berlari tanpa arah di tengah jalan yang masih gelap. Napasnya tersengal, dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Setiap langkah terasa perih, tapi rasa takut jauh lebih menyakitkan daripada luka-luka di tubuhnya. Ia tidak pulang ke rumah itu lagi. Malam itu juga, ia menumpang di rumah teman kerjanya. Demam tinggi menyerangnya 2 hari penuh. Tubuhnya menggigil. Dan tiap ia tertidur, ia selalu mengigau. Tentang lorong gelap, tentang tangan-tangan yang menariknya, dan tentang perempuan berbaju putih yang memanggil namanya dari balik pintu kayu. Nadia, kembali. Setelah kondisinya membaik, Nadia nekat kembali ke rumah itu di siang hari. Ia tidak ingin barang-barangnya tertinggal. Ia mengajak pemilik kontrakan ikut serta. Namun saat mereka membuka kamar itu, lemari tua itu masih ada, berdiri di sudut kamar, tertutup rapat, tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pemilik kontrakan menatap lemari itu lama. Wajahnya berubah pucat. Kamu lihat juga, ya, celah kecil di pintunya. Tanya Nadia dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk pelan, lalu duduk lemas di tepi ranjang. Ada yang belum kamu tahu tentang kamar ini. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. 20 tahun lalu, kamar itu dihuni seorang perempuan muda bernama Dia. Ia tinggal seorang diri, pendiam, tidak pernah bergaul. Suatu hari, bau busuk mulai tercium dari dalam rumah, tapi tidak ada yang berani mendobrak.
Saat pintu akhirnya dibuka, dia ditemukan tewas tergantung di dalam lemari itu. Lebih mengerikannya lagi, saat polisi datang, lemari itu harus didobrak dari luar. Karena dari dalam, tidak ada pegangan pintu sama sekali. Sejak hari itu, setiap penghuni kamar tersebut selalu pergi dalam kondisi trauma. Ada yang jatuh sakit, ada yang kabur tengah malam. Bahkan, pernah ada satu orang yang hilang. Ucap pemilik kontrakan lirik. Tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Nadia gemetar hebat. Ia teringat tangan-tangan yang meraih dari lorong. Ia teringat bisikan. Temani kami. Ia sadar dengan ngeri. Dia tidak sendirian di dalam lemari itu. Sore itu juga, Nadia pergi membawa barang seadanya. Ia meninggalkan sebagian besar pakaiannya. Lemari itu tidak disentuh. Kamar itu dikunci. Kontrakan ditutup. Namun teror itu belum selesai. Beberapa bulan kemudian, Nadia sudah tinggal di tempat baru. Ia mulai mencoba hidup normal. Luka di tubuhnya sembuh. Tapi bekas-bekas mimpi buruk masih menghantuinya. Sampai suatu malam, saat ia selesai mandi dan membuka lemari di kamar barunya, pintu lemari itu tidak tertutup sempurna, padahal ia yakin telah menutupnya rapat. Jantung Nadia langsung seperti jatuh ke perut. Ia mendekat perlahan, tangannya gemetar. Dengan sisa keberanian, ia mengintip ke celah kecil itu. Kosong, hanya gantungan baju. Ia menghela napas lega, namun saat hendak menutup kembali pintu lemari itu, ia melihat sesuatu tergantung di antara pakaiannya. Baju tidur putih, kusam, dengan noda coklat kehitaman di bagian dada, dan di bagian belakang kerahnya, dengan benang hitam yang masih baru, tertulis, Nadia. Lampu kamar tiba-tiba padam, dan dari dalam lemari itu, terdengar suara napas yang sangat ia kenal.